Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan peradaban Kreta dan Yunani kuno. Peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta terletak di daerah perairan Laut Tengah bagian timur persimpangan jalan pelayaran antara Mesir dan Yunani, serta antara daerah-daerah di Italia dan Tunisia. Letaknya sangat strategis sehingga menjadi pusat aktivitas di daerah perairan laut di tengah bagian timur. Pulau Kreta merupakan daerah penghubung antara daerah-daerah pusat perdagangan di Pulau Sisilia, Mesir, Pantai Levant, dan Yunani. Sumber-sumber berita tentang sejarah kerajaan Kreta diperoleh dari 1. Syair-syair pujangga Homerus terutama dalam kitab Ilyas dan Odyssey. 2. Cerita-cerita rakyat Yunani yang lebih bersifat mitologi. 3. Hasil-hasil peninggalan arkeologi yang menemukan sisa-sisa bangunan kota kuno seperti ibu kota Knossos. Selanjutnya mengenai budaya dan masyarakat Pulau Kreta. Tingkat peradaban dan kebudayaan masyarakat Pulau Kreta sudah tinggi. Kota-kota pusat perdagangan seperti Knossos dan Paestus telah bertahta dengan baik. Pada umumnya, bangunan gedung di Pulau Kreta terbuat dari batu bata dan ada yang bertingkat. Ibu kota kerajaan dan istana Knossos dibuat dalam bentuk labirin sebagai suatu upaya untuk menjaga keamanan istana. Jalan-jalan lurus diratakan. Banyak terdapat bangunan-bangunan toko atau logi-logi kantor dagang. Usaha kerajinan tangan dan perundagian telah maju. Masyarakat serta telah mengenal kepandaian mengecor dan menempa besi, dan ini merupakan potensi kekuatan dari angkatan perang kerajaan Pulau Kreta yang telah menggunakan alat-alat senjata dari besi. Masyarakat Pulau Kreta telah mengenal bentuk tulisan yang disebut dengan tulisan Minos. Nama Minos berasal dari nama seorang raja besar dari kerajaan ini, yaitu Raja Minos. Namun tulisan ini sampai sekarang belum berhasil dibaca, sehingga sejarah kerajaan Pulau Kreta belum terungkap dengan jelas. Kepercayaan masyarakat Kreta bersifat politeisme dan memuja kekuatan-kekuatan alam. Selanjutnya, pembagian zaman peradaban Pulau Kreta. Menurut para arkeologi, peradaban orang-orang Kreta secara kronologis dibagi ke dalam 3 periode, yaitu 1. Minoa awal, 2. Minoa madya, 3. Minoa akhir. Selanjutnya mengenai runtuhnya Pulau Kreta. Keruntuhan peradaban Pulau Kreta belum diketahui secara pasti. Namun menurut para ahli ada kemungkinan Pulau Kreta runtuh dikarenakan bencana alam sekitar abad 15 sebelum Masehi. Gunung Perak yang letaknya 100 km di utara Pulau Kreta meletus dan memuntahkan lava. Selain dugaan adanya bencana alam, ada juga yang menduga adanya invasi dari bangsa pendatang yang berasal dari ras Indo-Jerman di Asia Tengah yang bergerak ke Yunani, kemudian menyebar ke Pulau Kreta. Dari letaknya, Pulau Kreta sangat rentan terhadap pengaruh Mesir dan Mesopotamia karena letaknya yang sangat dekat. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai peradaban Yunani kuno. Yunani terdiri atas 2 bagian, yaitu Yunani daratan dan Yunani kepulauan. Yunani daratan terdiri atas beberapa pegunungan. Daerahnya terpecah-pecah, pantainya berteluk-teluk, dan airnya pun tenang. Oleh karena itu, Yunani sangat cocok untuk pelabuhan. Sementara itu, Yunani kepulauan berada di Laut Aegea. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat Pulau Kreta. Peradaban Pulau Kreta disebut-sebut merupakan cikal bakal dari peradaban Yunani. Peradaban Pulau Kreta ini sendiri muncul sekitar 3000 hingga 14.000 sebelum Masehi. Kota Knossos merupakan pusat pemerintahan Pulau Kreta. Dari kota Knossos ditemukan reruntuhan istana Knossos yang megah dan berbentuk labirin.
Kebudayaan Kreta mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Minos yang ditandai dengan dikuasainya Laut Akea hingga Swedia dan mampu menyatukan daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Kerajaan Minos telah memanfaatkan letaknya yang strategis dengan mengembangkan armada laut. Masyarakat Pulau Kreta telah mengenal bentuk tulisan yang disebut dengan tulisan Minoa. Sejarah Pulau Kreta juga dapat diketahui dari karya sastra berupa legenda dan mitologi karangan penyair yang berjudul Ilyas dan Odyssey. Kepercayaan masyarakat Kreta bersifat politeisme dan memuja kekuatan-kekuatan alam. Hewan banteng adalah hewan keramat untuk bangsa Minoa. Ada salah satu ritual keagamaan yang unik, yaitu lompat banteng. Ada pula bukti bahwa bangsa Minoa melakukan pengorbanan manusia sebagai salah satu bentuk pemujaan. Selanjutnya, dalam bidang seni, bangsa Minoa telah mengenal teknik fresko, yaitu teknik melukis di dinding dengan menimpakan pigmen pada dinding yang baru dilapis. Pigmen akan melekat sangat kuat sehingga hasil karya bisa dinikmati berpuluh tahun. Sekitar abad 15 sebelum Masehi, Gunung Kera meletus yang letaknya 100 km di utara Pulau Kreta. Gunung tersebut meletus dan memuntahkan lava dan juga abu yang menyebabkan langit di Pulau Kreta tertutup dan akibatnya mematikan berbagai tumbuhan dan merusak lingkungan di sekitarnya. Selain dugaan adanya bencana alam, ada juga yang menduga adanya invasi dari bangsa pendatang. Pada tahun 100 Masehi, Pulau Kreta kedatangan bangsa pengembara dari suku Akea, Ionia, Alea, dan Doria. Tetapi suku yang terkenal yaitu suku Ionia. Suku Ionia ini kemudian bercampur dengan penduduk asli. Percampuran inilah yang menurunkan bangsa Yunani. Setelah runtuhnya peradaban Pulau Kreta, sejarah Eropa kuno berkembang di daratan Yunani. Bangsa Yunani kuno mendiami wilayah yang disebut negara kota atau polis, yaitu sebuah kota yang terbentang sebagai pusat kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Di Yunani terdapat dua polis besar, yaitu Athena dan Sparta. Peradaban Sparta dibangun oleh bangsa Doria. Bangsa ini dikenal dengan kehebatan tempurnya. Pada tahun 625 sebelum Masehi, Lycurgus telah memperkenalkan pola pemerintahan yang bergaya militeristik kepada pemerintahan Sparta. Berdasarkan undang-undang setiap warga negara, laki-laki wajib mengikuti rangkaian latihan keras dan untuk memilih prajurit. Selain itu, usia dini penduduk Sparta harus mengikuti pendidikan militer atau yang biasa disebut agog. Melalui aturan tersebut, polis Sparta memiliki pasukan tempur yang kuat. Selanjutnya yaitu peradaban Athena. Dibangun oleh bangsa Ionia. Bangsa Ionia membangun polis Athena di semenanjung Attika. Masyarakat Athena memiliki kehidupan yang bebas serta mengembangkan ilmu pengetahuan seperti filsafat, seni pahat, dan teater. Kehidupan pemerintahan Athena dianggap sebagai peletak dasar sistem demokrasi pertama. Sistem itu diperkenalkan oleh Cleisthenes. Dengan sistem itu, kekuasaan berada di tangan Dewan Rakyat. Pelaksanaan pemerintah dilakukan oleh 9 orang yang setiap tahunnya diganti. Pada tahun 564 sebelum Masehi, Athena dipimpin oleh
seorang negarawan yang bernama Solon. Solon menciptakan sebuah hukum yang lengkap untuk masyarakat Athena. Athena mencapai puncak kejayaannya pada masa Perikles. Pada masanya, Athena berhasil menguasai sebagian besar wilayah Yunani dengan mengalahkan negara kota-kota lainnya dalam berbagai segi kehidupan termasuk kebudayaannya. Perikles juga sangat memperhatikan kemajuan kebudayaan sehingga ia dianggap sebagai tokoh besar dalam bidang kesenian. Pada periode kekuasaannya, sebagian besar bangunan dengan arsitektur mengagumkan didirikan, salah satunya yaitu Parthenon. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Athena lebih heterogen dan terbagi dalam kelas-kelas sosial yang nyata. Sementara itu, masyarakat Sparta diatur dan berjiwa militeristik. Oleh karenanya, kehidupan mereka jauh lebih keras. Masyarakat Sparta memiliki kekuatan, kesetiaan, dan keberanian. Kota-kota polis Yunani telah mengenal sistem mata uang. Uang yang berlaku pada masa itu disebut drachma. Mata uang ini berbentuk koin dan digunakan di sebagian besar polis-polis Yunani. Kepercayaan bangsa Yunani adalah politeisme. Dewa-dewa yang disembah cukup banyak. Di antara ada Dewa Zeus, Dewa Apollo, Dewa Aphrodite, Dewa Aries, Dewa Thalas Athena, Dewa Hermes, dan mereka meyakini para dewa bersembayang di Bukit Olympus. Untuk menghormati dan memuja para dewa, diadakan pertandingan olahraga yang disebut Olimpiade. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat pada peradaban Yunani. Peradaban Yunani melahirkan banyak ilmuwan dan filosof. Beberapa filosof dan ilmuwan ternama yang lahir pada peradaban Yunani antara lain ahli sejarah yaitu Herodotus, ahli kedokteran, Hippocrates, ilmu pengetahuan, Archimedes, ahli matematika, Pythagoras, ahli filsafat, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan pada masa kejayaan Yunani, banyak bangunan kuil dengan gaya Doria. Salah satu peninggalan yang tersisa adalah Akropolis yang merupakan bagian dari kota Athena. Bangunan lain yang terkenal pada masa kejayaan Yunani adalah kuil Zeus di Bukit Olympus.